Anak-anak mama, karena sebentar lagi bakalan Imlek nih, jadi mama pengen nge-review salah satu restoran Chinese food yang menurut mama rekomend untuk kalian cobain. Restoran Chinese food yang satu ini sudah pernah di-review juga oleh Koleo beberapa tahun yang lalu. Kali ini aku gak sendiri karena aku pengen ngajak Alfian, salah satu konten kreator yang kalian sering lihat di Instagram, untuk ikuti perjalanan kita kali ini. Ayo bro, sini-sini. Wih, ini dia. Halo anak-anak mama. Alfian Iskandar. Ya. Kalau sering lihat Instagram pasti tahu. Kalau nggak sering lihat Instagram nggak tahu dong. Kalau lihat YouTube belum pernah. Restoran Chinese food yang satu ini cukup unik nih karena ownernya sudah berjualan dari usia muda. Ceritanya nanti kita lanjutkan di dalam saja. Let's go. Dengar-dengar kalau nggak salah dulu Koleo kan pernah review, katanya Koko udah jualannya dari usia muda. Kira-kira belajar masak dari usia berapa nih Kok? 21 tahun. 21 tahun. Sekarang umur udah berapa Kok? Udah 31. 31. Berarti udah pengalaman selama 10 tahun ya Kok ya? Kira-kira menu yang spesial di sini nih yang harus kita cobain itu apa sih Kok? Biasa sih nasi simang usong yang spesial ikan asin, capcay, tahu spesial, sama saya kombinasi. Tadi ada 5 menu ya Kok ya? Iya. Kita pengen cobain yang 5 menu itu lah Kok. Oh, boleh. By the way Kok, kenapa sih nasi simangunsong di sini Kok bisa bilang paling spesial? Asal mulanya itu dari kuliner dari itu nasi simang usong paling unik namanya. Simang usong itu sebenarnya dari Jalan Semarang. Oh iya. Dulu Pak, kata mereka sih Pak Polisi, marganya Simangunsong. Tiap datang pesannya ini, jadi terbawa-bawa namanya. Oh itu rupanya Kok ya. Pesanannya itu kan tiap kali datang itu lah, jadi terbawa namanya. Jadi itu menu yang pertama dulu Koko pertama kali belajar masak itu juga lah Kok ya? Pertama kali masak sih kayak yang itu capcay fuyung thai, cuma sempat dianjurkan orang, kok lu gak mau jual ini? Gue bilang, apa sih itu? Gue dijelasin, ya udah coba-coba jual. Oh, nasi simangunsong lah Kok ya? Jadi pilah. Oke. Nah, jadi sekarang Mama mau pesan dulu 5 menu yang direkomendasikan oleh Ko David. Berhubung bentar lagi Imlek, kita makannya agak beda. Biasanya cuma makan satu-satu, sekarang makannya agak porsi besar. Ya, ini sesuai tradisi mendekati Imlek. Nah, kalau biasa tradisinya orang Chinese itu makannya itu panggil sayur kayak gini. Kyocha ya. Ya, kyocha. Nah, ini ada beberapa menu yang kita pesan. Yang pasti yang paling spesial di sini kata Ko David itu nasi simangunsongnya ini. Ini dari penampakannya ada menggoda dan ada 3 potong ya. Ya. 3 potong yang goreng. Yang ini sayur kombinasi. Yang ini pasti kalian udah tahu lah, ini namanya capcay. Ini sebetulnya kondimen untuk nasi simangunsong ya, kangkung ya. Dan ini yang salah satu yang menjadi andalan di sini juga yaitu ayam menteganya. Dan ini tahu isi spesial. Ko David ini pengalamannya udah 10 tahun. Kalau kita pengalaman makan 20 tahun lebih ya. Kayak kita mau makan dulu nih. Oke. Kira-kira apa nih? Makan yang mana dulu? Kayaknya dari yang ini dulu deh. Sepertinya paling ciri khasnya. Kita cobain dulu ya. Boleh? Piring lu. Cukup ya, Bang? Ya. Cobain kita. Oke, kita cheers dulu. 2, 3, cheers. Menurut aku ini nih, yang perlu di-highlight itu ini. Dia ada pakai potongan ikan asin di sini. Dan kayaknya dia udah nggak nambah garam lagi sih kayak di nasi gorengnya ini. Menurut aku ya, karena ini rasa asinnya dari Ikan asinnya. iya, rasa asin dari ikan asinnya ini langsung terasa gitu dia. Dia rasa ikan asinnya tuh langsung bold loh. Tuh, first bite langsung terasa di mulut ya. Dia ada savory taste dari bawang putihnya tuh langsung terasa. Kita cobain yang lengkap ini. Tapi padahal kira ini ayamnya kayak seperti ayam goreng biasa gitu. Rupanya mungkin karena pengalaman masaknya sudah 10 tahun jadi satu hidangan ini jadi spesial gitu. Kita lanjut lagi. Mau cobain yang mana nih? Ayam mentega. Ini dari penampakannya ada creamy banget. Oke, makan kita. Oh, dagingnya lembut banget. Itu dimakan, sausnya itu langsung melebur di mulut. Ini tipikal ayam mentega sweet and sour.
Tapi kalau aku mungkin aku lebih suka rasa manisnya. Jadi rasa manisnya ini pas dengan adanya wangi dari menteganya ini. Dan kayaknya dia ada tambah sedikit susu. Menurut aku ya, kayaknya sepertinya ada tambah sedikit susu. Jadi creamy gitu ya. Iya, jadi lebih creamy. Ada karena ada aroma susunya juga. Kalau ini pengalaman makanku yang ngomong. Pengalaman masak ya? Iya, pengalaman makanku yang ngomong ini. Tapi ini dia, aku lihat creamy itu dari tadi soal pas dia masak, aku lihat ada taruh kayu sedikit. Itu pas dia tadi putar-putar, dapat banget salah satu creamy banget. This one is good sih. Yang gua suka dari ayam mentega ini creamy saya itu beda. Tapi mungkin kalau kita makan banyak ini, sepertinya bakal enak. Kalau menurut aku dicampur sama nasi putih ini. Ya lebih cocok dicampur. Iya, dicampur sama nasi putih lebih pas dia. Kita lanjutin lagi. Oke. Kalau aku kayaknya capcaynya dulu deh. Capcay, oke. Ini makanan semua umat nih. Tahu nggak arti capcay itu apa? 10 sayur. Iya betul. Dihitung dulu ada 10 nggak nih? Belum. 1, 2, 3. Agak keluar. Makan aja dulu. Anak-anak mau bisa lihat sendiri ya. Ini ada buncis, sawi putih, jagung, ada kol ya kayaknya. Kol ya, ada kol. Ini aromanya aja udah kecium sih bau bawang ya. Mungkin kayaknya di sini salah satu jadi ciri khasnya itu dengan tumisan bawang ya, tumisan bawang putih. Tapi memang itu identik dengan Chinese food sih kalau ada bawang putih. Hampir di setiap masakan pakai bawang putih. Tapi kurang satu sih. Apa itu? Chashu. Oh. Tapi biasa chashu banyak di Chinese food yang caca deh. Ya, Kita cobain. Seperti capcay biasanya. Ya, justru menurut aku ini malah pas dibikinnya karena dari tadi kita udah cobain nasi goreng simangunsongnya sama ayam mentega dan aku kira tipikal capcaynya ini tumisan sayur yang lebih ke berkaldu, ternyata ini lebih light. Ternyata capcay yang memang lebih light itu dia. Ya, jadi semua kombinasinya ini pas banget. Kita cobain dulu sama bakso ikan dan bakso udang ya. Jadi dia tipikal bakso yang bonci. Pas makan dia masih ngelawan ya. Cobain. Dia walaupun bonci tapi dia masih padat. Jadi rasa ikannya itu masih terasa banget. Seperti kalau biasanya kan kalau agak yang bonci gitu kan mungkin kebanyakan tepung. Tapi ini aroma ikan ini masih terasa. Tapi dia agak amis. Iya, agak amis betul. Besok tadi juga ada bakso udang. Cuma ini bakso udangnya udah nggak ada kan? Satu doang dikasih. Berarti gue yang kebagian tadi. Bakso udangnya pun enak juga sih. Tadi yang itu bite itu langsung rasa daging udangnya. Dia tipikal benar-benar bakso yang nikmat banget. Tapi ya menurut gue mungkin masih ada yang masih mau better sih kalau soal bakso. Menurut aku selain nasi goreng ini, hidangan yang udah kita cobain ini kalau campur dipadukan dengan nasi putih itu cocok banget, pas banget. Oke, lanjut kita cobain ini sayur kombinasi ya. Oh, kita bongkar dikit ya. Ini kulit tahu. Oh, bakso udangnya lari ke sini rupanya. Nah, ini dia. Aku cobain ya. Lari ke sini. Terus ini ada pakcoy. Pakcoy ya. Ini batangnya pakcoy, ada buncis, ada ikan. udang, Bakso ikan. kita cobain bakso ikan. Ini apa? Jamur kuping. Jamur kuping. Ya, kita cobain aja ya. Nah, ini nih yang kata Acu, menurut dia andalannya di sini nih, spesial. Itu dari tadi. Awalnya aku kirain bakal sedikit ini ya, gimana kayak kulit tahunya ini kan karena dia dicampur dengan sayur kombinasi yang agak berkuah-kuah gitu, kupikir bakal lembek. Iya, ternyata dia crunchy tapi dia seperti gimana ya bilangnya? Dia crunchy dan light gitu. Dia garingnya nggak garing-garing, renyah-renyah kerupuk tapi dia renyah-renyah ada angin-anginnya gitu. Dia udah renyah lain. Jadi pas dibatu masih enak banget. Ya, dia beda dengan renyah kerupuk gitu. Terus dengan capcaynya ini kayaknya nggak terlalu beda jauh. Mungkin dia ditambahin dengan lebih banyak sayurnya yang beda mungkin dia. Kalau yang tadi capcaynya pakai sawi, dia pakai pakcoy, ada tambahan jamur, terus bakso-baksoannya juga lebih banyak. Terus ini kita cobain yang terakhir. Last but not least ya. Tahu spesial. Kita belah dulu coba. Wah, ini lembut deh tahunya. Ini tahunya ini tadi kata Godafi homemade buatan sendiri. Ini seafood nih, masih bonci dia. Tapi kan dia harus dinikmatin bareng dengan jamurnya dan ini rebung nih. Rebung. Ya, rebung. Agak jarang-jarang namanya rebung di Medan. Jarang nggak sih? Enggak, banyak.
Banyak sekarang di mana? Di dekat sini banyak kok, Pasar Rindu, dekat Pasar Rindu banyak. Tapi kemarin pengalaman terakhir gua makan rebung tuh pas di Pontianak. Oh. Biasa dimakan sama coipan. Atau orang bilang apa ya? Chai kueh kalau orang Pontian bilang. Kacinang, tiocinang. Ini dia tahu spesial. Nah ini tahu spesialnya dia pakai sayur poiling, ada rebung dan jamur, sama rumput laut. Pertama aku pikir rebungnya ini bakal seperti teksturnya agak keras gitu. Rupanya dia rebungnya lembut, pas banget gitu. Dipaduin sama tahunya ini. Tahunya ini juga lembut banget, mungkin karena dibuat sendiri, jadi takaran telur dan perasan ini kacang kedelai. Kacang kedelai bukan keledai. Ya, kacang kedelai. Ya, yang Pokoknya pas banget ya. Iya. Kadang ada yang terlalu berlebihan. ya, kadang ada yang terlalu saking lembutnya sampai terlalu gampang hancur, tapi ini pas banget. Di luar teksturnya ini garing, di dalamnya itu lembut, Ya, soft. ponci. Tapi yang aku suka ini rebungnya sih. Iya. Nah, rebungnya tuh meskipun dia nggak keras ya. Iya, Tapi rebungnya nggak keras. Tapi pas rebungnya di bar itu dia masih ada ngelawan ya. Itu deh. Oke, sepertinya kita sudah harus menikmati makan dengan kameramen sesuai tradisi. Wajib. Iya, gitu. Kameramen udah pada lapar nih, Iya. kita dua sih ngomong terus. Karena kalau kita berdua makan terus bisa habis duluan ya makanannya. Bisa nge-review 1 jam nih masih belum habis nih. Oke, jadi kita lanjut makan dulu. Aduh, aku kalau udah makan makanan ala-ala Chinese seperti ini pasti kenyang kali. Tadi berapa total kita makan semua? Lu bisa tebak berapa nih? Kalau melihat di daerah di sini Jalan Hindu. Jadi biasa di sini tuh makanan itu agak sedikit pricey. Jadi tebakanku itu di 350 sampai 400 ribu. Enggak. Oh enggak? Mau tahu? Oh berapa? 249.000 udah sama minuman. 4 orang makan. Oh, Kasih lihat nih. nggak salah lihat rupanya. Iya. Jadi ini ayam menteganya ya, seper 2 ekor nih ya. Bukan seper 2 kilo kan? Setengah. 50.000. Capcaynya ini 38.000. Oh ya. Ini nasi goreng Siman Kosong ini 35.000. Tahu spesial 45.000. Saya kombinasi kicap goceng. Ini N2 ini nasi putihnya 16.000. Dan ini MD ini manis dingin. Satunya 8.000. Panas dingin ya? Padi dingin. Padi dingin 5.000 dan TT Wajah sedih. tetong. Oh tetong. Bikin wajah sedih. Iya, kaceng. Iya. Nah, Jangan nangis lah. wah kalau ini 200 kita bulatin aja ya. 250.000 ini harga yang cukup mengagetkan. Affordable lah Iya. untuk 4 orang makan itu kan. Jangan porsi yang segitu, I think it's quite worth ya. Iya. Dibandingin kalau kita ke tempat-tempat lain mungkin harganya lebih Ya, more pricey. dan porsinya di sini juga lumayan banyak ya. Kita makannya ini untuk 4 orang. Dan Tapi surprisingnya meskipun masih muda ya, 31 tahun tadi mulai belajar masaknya tuh 21. 21. Ya. Tapi sebelum itu masih ada. Katanya dia habis tamat SMA langsung bekerja di Oh. restoran. Selain diminati oleh generasi muda, ternyata yang senior juga suka. Iya. Surprisingly loh. Dari tadi kita lihat keluar masuk. Nah, sekaligus boleh juga ini jadi rekomendasi buat para Anak-anak viewers, mama. ya anak-anak mama, viewers kita yang di luar kota Medan, mungkin liburan Imleknya ada rencana pulang ke Medan, mau makan bareng keluarga, Ya, boleh mama rekomendasiin ke sini nih. ya, Rumah makan David. Tapi by the way tadi sempat nanya juga kayak katanya sacap mie nggak jualan. Tapi tanya bro, kok sacap mie bobe ya? Nggak ada jualan? Itu sembahyang aja. Oh, sacap mie itu sembahyang Pagi, aja. bungkusan aja. Oh, kalau misalnya orang sacap mie mau order bisa Order untuk makan. untuk makan. Oh, kalau misalnya bawa pulang Kita sampai jam 12 aja. sampai jam 12 saja ya. Oh, berarti ini Imlek ada Hari kedua buka. hari kedua buka ya. Biasa Senin buka. Senin buka ya. Jadi untuk sacap mie dia hanya melayani untuk orang sembahyang. Iya. Kalau kalian mau makan di sini jangan CID ya. Oh iya. Tadi tutup. katanya CG baru buka. Ya, bukan tutup libur. Libur. Dia libur di sini. Nah, jadi Imlek hari kedua udah buka, udah boleh datang bareng keluarga, bareng teman-teman. Sendiri juga boleh, Sendiri. kalau bisa makan banyak ya. Dan satu lagi kita juga mau ngucapin Kongsi Pacai, Sinin Kuala, Waseruyi. Semoga di tahun kelinci air ini anak-anak mama dan viewer-viewer semuanya yang merayakan ataupun yang tidak merayakan, semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan rezekinya dilancarkan selalu bagi kita semua. Oke, dan pastinya jangan lupa tuh like, comment, Comment, dan dan subscribe. See you again on the next video.